Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini nanti kita akan membahas atau saya akan berikan tutorial tentang penggunaan aplikasi sistem informasi rekam medis sederhana ya di sarana pelayanan kesehatan. Dan nanti kita akan lihat kemudian fitur-fitur yang ada di dalamnya bagaimana, kemudian fungsinya nanti seperti apa, dan bentuk aplikasinya nanti bagaimana. Saya kira itu nanti langsung saja Anda simak terkait penggunaan aplikasi sistem informasi rekam medis. Baik, bisa langsung kita mulai. Ini merupakan tampilan awal dari sistem informasi rekam medis ya. Ini merupakan menu login atau tampilan awal sebelum kita masuk ke dalam dashboard dari sistem informasi. Di sini ada user, kemudian ada password yang harus kita isikan. Kita masukkan username-nya, kemudian password. Kita klik login di sini. Oke, kita masuk ke sistem informasi atau dashboard tampilan depan dari informasi rekam medis sederhana ya. Nah, ini sistem yang RM yang cukup sederhana. Di sini ada tampilan tentang info aksesnya ya. Di sini ada siapa usernya, ada kode user, kemudian ada nama lengkap, kemudian ada foto. Nah, nanti masing-masing user memiliki informasinya dan akan ditampilkan di menu sebelah kiri layar kaca. Kemudian kita nanti bisa juga mengganti foto ya. Kita ganti fotonya, choose file, kemudian kita save. Kemudian untuk menunya di bagian paling atas ada menu home, menu RM, ada data user, kemudian ada data pasien. Di sini ada data pasien, ada data pasien tanggungan, kemudian ada data dokter, jadwal, data pegawai, kategori tindakan, dan data obat. Kemudian di sini ada setting ya, kalau kita ingin ganti password atau ingin logout dan keluar. Kemudian di menu yang bagian sini ada menu registrasi pasien, ada menu rekam medis, ada menu laporan ya. Ini ada menu laporan penyakit, laporan konsultasi dokter spesialis, laporan pemeriksaan, laporan obat, dan laporan kunjungan pasien. Jadi itu merupakan menu yang ada atau fasilitas yang ada di sistem informasi rekam medis sederhana ini. Kemudian langsung saja kita masuk ke menu yang pertama. Di sini ya ada registrasi pasien. Ya, ini kita klik untuk melakukan pendaftaran pasien. Di sini ada dua jenis, ada add pasien biasa dan ada add pasien tanggungan. Kalau ini kita nambahkan pasien jenis pasien biasa, kalau ini ada pasien tanggungan yang memang dia tidak langsung melakukan pembayaran ya. Bisa juga mungkin dia pasien luar yang belum menyelesaikan pembayaran, atau pasien jenis pasien yang dia merupakan pegawai di Fasiankes tersebut, sehingga nanti dia dimasukkan ke tanggungan. Nah, kita klik di sini add pasiennya. Oke, di sini ada barcode-nya ya, ada barcode yang nanti bisa langsung kita klikkan tanpa harus kalau kita sambungkan dengan mesin barcode-nya bisa langsung otomatis. Choose file, kita bisa masukkan foto jika memang diperlukan. Kemudian kita cari pasiennya, misal di sini. Nah, keluar. Nah, ini. Kemudian untuk pasien tanggungan tadi itu juga sama. Nah, cuman bedanya ini kita add nama penanggungnya siapa ya. Ini kode tanggungannya ada di sini. Choose file, kemudian nama penanggungnya siapa. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab atas pasien tersebut yang akan menanggung biaya nanti. Oke, kemudian yang lanjut kita masuk ke menu rekam medis ya. Di sini ada menu RM, di sini pun juga ada menu RM. Ya, kita buka yang ini dulu. Nah, kita bisa masukkan kode pasien ya. Karena saya anggap aja ini gitu kan, saya masukkan kode pasien, ternyata ketemu ya. Di sini ada pasien
kemudian kode, nama, dan seterusnya. Ini kebetulan yang bersangkutan ini pasien ini merupakan direktur juga di sini. Nah, kita proses, klik proses di sini. Oke. Nah, di sini ada nama dan seterusnya. Nah, ini merupakan data RM kalau kita ingin menginputkan jika yang bersangkutan selesai atau setelah mendapatkan tindakan, atau juga tentang riwayat pengobatan saat ini ya. Kita klik, ini ada menu input keluhan. Nah, ini keluhannya apa, kemudian dokter yang menangani siapa, kita masukkan di sini. Nah, mungkin kita masukkan ini contoh saja ya, kemudian dokternya siapa, kita simpan. Oke. Nah, ini nanti tinggal kita masukkan diagnosisnya apa. Misal dokternya nanti yang ini tugas dokter nanti yang masukkan ya, diagnosisnya termasuk apa. Nah, ini ada penyakitnya, contoh ini misalnya saya masukkan apa namanya ya, saya masukkan ini aja lah, hipertensi misalnya. Saya save di sini. Kemudian obat pasien dan saya masukkan di sini juga ya, contoh aja misal saya add. Oke, saya add obat ya. Nah, ini satu aja cukup, saya add obatnya. Kemudian saya tambahkan lagi, ini juga, ini 2, saya add lagi. Nanti kalau Anda ingin hapus tinggal klik ini, hapus ya. Jika tidak, Anda back kembali. Nah, ini sudah ada obat pasien. Kemudian kalau Anda ingin masukkan racikan obat, silakan. Nah, ini misal tambah racik obat, ini ada kode resep, namanya, racikannya apa, aturan pakainya, harganya berapa, dan seterusnya. Bisa kita masukkan di sini. Oke. Jika sudah, kita exit. Oke, berarti kita sudah menginputkan tadi, dan otomatis datanya nanti tersimpan di obat-obatan. Kemudian kita masuk lagi. Ini sama ya dengan yang ini, sama dengan menu ini ya, sama, jadi tidak ada bedanya. Kemudian sebelum kita masuk ke laporan, kita lompat ke atas dulu. Di bagian menu atas RM ini sama dengan yang ini. Kemudian ada data user. Nah, di sini kebetulan usernya baru 1 ya. Nanti kalau saya mau nambahkan, saya tinggal tambahkan di sini user, siapa namanya, misal ini ada laki-laki, kemudian tanggal lahir bisa saya masukkan, klik oke. Tahunnya bisa, oke, saya masukkan nomor handphonenya, bebas, alamat, oke, foto tidak perlu ya. Oke, nama belakang, username saya masukkan di sini, password juga saya masukkan. Oke, kemudian saya simpan. Oke, ada ya, ini sudah masuk. Kalau Anda ingin edit, tinggal klik edit, klik action, edit. Kemudian kalau ingin Anda del, Anda bisa klik del ya, saya del aja. Oke, datanya hapus, hilang ya. Kemudian next, di sini ada data pasien. Tadi sudah ya, data pasien biasa dan data pasien tanggungan. Ini saya klik data pasien. Nah, ini data pasien yang ada, karena kebetulan berung inputnya 2 ya, hanya 2. Kalau Anda ingin tambahkan, di sini ada tambah, menu tambah pasien juga. Kalau dia pasien baru. Kemudian pasien tanggungan juga sama. Ini cuma hanya 1 ya. Kemudian ada data dokter. Di sini saya klik data dokter. Ada dokter-dokter yang apa namanya memberikan pelayanan di sini ada 6. Kalau Anda ingin nambahkan dokter, Anda bisa klik tambah dokter. Nama, jenis kelamin, handphonenya, kode dokter ini otomatis ya, tidak bisa kita rubah, sehingga nanti satu kode ya hanya untuk 1 dokter. Dia termasuk spesialis apa, kemudian alamat, dan simpan ya. Nah, itu nanti jika di actionnya Anda bisa edit dan del sama.
Kemudian di sini ada jadwal dokter. Ya, saya klik jadwal dokter. Kita bisa menambahkan di sini. Nah, ini misalnya Dokter Ilham Nasution, spesialis jantung. Di sini harinya kapan, prakteknya jam berapa sampai berapa, Kamis jam berapa sampai jam berapa, dan seterusnya. Anda bisa edit, bisa del, bisa juga tambahkan jadwal dokter baru. Nah, ini untuk jadwal visit dokter ya. Nanti kalau Anda mau search bisa cari di sini, misal hanya butuh Dokter Ilham. Nah, ini. Ilham. Oke, yang keluar hanya Dokter Ilham. Kalau mau tambah, Anda klik tambah jadwal. Oke. Pilih dokter siapa sesuai kodenya ya. Nanti kalau saya klik dan ini yang muncul adalah Dokter Ilham. Kalau saya klik ini yang muncul Dokter Joko, jamnya sekian. Kemudian menu berikutnya adalah data pegawai. Nah, ini ada data pegawai. Saya klik. Oke, kita bisa menambahkan pegawai dan tambahkan keluarga pegawai, keluarga juga. Misal ini tambah pegawai siapa, NIP, otomatis status keluarganya apa dan seterusnya. Nanti keluarga yang dia rekodkan di sini ya, maksudnya. Misalnya saya rekodkan anak kandung, nanti di sini juga ada data pegawainya, juga saya bisa nambahkan keluarganya. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya sampaikan di awal, untuk khusus pegawai dan keluarga pegawai ini untuk rekodnya nanti ada perbedaan ya. Karena nanti kemungkinan bisa dimasukkan ke tadi pasien tanggungan. Nah, nanti kalau mungkin bisa jadi kita setting untuk biaya pengobatannya agak berbeda daripada pasien umum di luar ya, atau mungkin ada diskon ya, karena terkadang beberapa instansi juga menerapkan kebijakan seperti itu. Kemudian di sini ada kategori tindakan, saya klik. Oke, tindakan, keterangan. Di sini ada tindakan, contoh misal konsultasi spesialis, kemudian pemeriksaan lab, radiologi dan seterusnya. Bisa diedit, bisa di del. Kita bisa nambahkan tindakan juga. Kita tambahkan di sini, misal konsultasi gizi. Saya simpan aja di sini. Oke. Nah, di paling bawah sudah ada ya, tambah konsultasi gizi. Atau mungkin saya masukkan general check up. Oke, ini juga masuk di sini ya, bisa kita del, bisa kita edit sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di terakhir ada data obat. Nah, ini ada data obat. Ini nanti jumlah obat satuan dan seterusnya. Nah, ini nanti berdasarkan pada stok yang ada ya. Saya nanti dokter pun ketika nanti dia masukkan obat-obatan, misal dia masukkan acyclovir ya, kalau dokter masukkannya 5 ya nggak akan mungkin bisa tersimpan. Karena apa? Karena yang di sini itu jumlah obat acyclovirnya hanya 3 saja. Kebetulan yang terikot baru 129 ya. Baru 129 ikut. Anda bisa edit, bisa del, atau bisa tambahkan obat-obatan juga di sini. Saya klik misalnya, nah, jumlah nama obat, kode satuan dan detailnya, keterangan ya. Kemudian Anda bisa cari di sini ya, untuk pencarian misal ini ada contoh ini ya, atau nah ini acyclovir, kemudian nah ini ada dexamethasone dan seterusnya. Nah, ini kalau kita ingin memanfaatkan kolom pencarian. Kemudian kita masuk ke menu home saja, kita kembali ke menu utama. Oh ya, setting tadi ya, Anda bisa ganti password dan logout. Kemudian menu yang berikutnya ada menu laporan. Di sini ada 4 menu laporan. Saya klik, ini laporan penyakit. Oke, dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa ya. Karena saya tidak tahu karena pasiennya baru sedikit ya,
Jadi kita cetak aja lah apa adanya. Jadi nanti, nah ini contoh, ini ada penyakit karsinoma dan hipertensi yang masuk di sini. Oke, nanti bisa kita download. Nah, kita download PDF atau apa. Nah, ini PDF ya. Kalau kita download, kita save. Oke, masuk ke sini ya. Kemudian kalau mau kita print ya kita tinggal print aja. Klik print. Kemudian kita pilih printernya apa. Oke, kemudian kita kembali lagi. Laporan konsultasi dokter spesialis juga bisa, kita tinggal klik ini tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, kita bisa pilih tanggalnya. Oke, kita cetak di sini. Sama nanti di sini ada spesialis anak ada berapa dan seterusnya. Kemudian kita bisa download dan juga bisa kita print. Kemudian laporan pemeriksaan pun juga sama. Nah, ini kita cetak. Nah, ini pemeriksaan, kemudian bisa kita download, bisa kita print. Laporan obat juga sama. Nah, ini seperti ini. Jenis obat-obatan yang keluar dan yang ada totalnya berapa. Nah, ini sini. Nah, yang keluar baru asiklovir ya. Nah, 3 keluar 3 dan yang sekarang tinggal 3. Yang keluar 2 tinggal 3, berarti totalnya ada, nah, ini transaksinya ada 5. Kemudian terakhir ada laporan kunjungan pasien. Bisa kita cetak juga. Nah, ini print dan seterusnya. Ya, saya kira itu penjelasan tentang aplikasi sistem informasi rekam medis sederhana ya, karena ini memang RM sederhana ya, dan ini memang tampilan cukup sederhana dan nanti bisa kita customize, kita kembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan Fasiankes ya, apakah itu klinik atau mungkin rumah sakit yang lebih kompleks atau mungkin untuk dokter keluarga atau dokter praktek. Saya kira itu pengantar tentang pembahasan aplikasi pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.